mengenai sejarah kerajaan, khususnya kerajaan Panjalu. Nah, di dalam video ini terdapat 5 aspek utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yakni latar belakang, yang kedua yakni pembagian wilayah kerajaan, yang ketiga yakni masa kejayaan, yang keempat yakni masa kemunduran, dan yang terakhir yakni prasasti peninggalan sejarah kerajaan. Memasuki materi yang pertama yakni latar belakang. Kerajaan Panjalu atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1042 dan runtuh pada tahun 1222. Kerajaan ini terbentuk dari pembagian wilayah Kerajaan Kahuripan oleh Raja Erlangga yang dibantu oleh seorang empu yang bernama Empu Barada. Kerajaan ini dibagi demi menghindari perang saudara setelah putri mahkota Sanggrama Wijaya Tunggadewi menolak melanjutkan tahta dan memilih menjadi seorang pertapa. Namun sayangnya pembagian wilayah tersebut tetap tidak bisa menghindarkan konflik antara kedua putra laki-laki Erlangga. Perang saudara yang berkepanjangan akhirnya dimenangkan oleh Panjalu, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya kerajaan Jenggala dan menjadikan kerajaan Panjalu sebagai satu-satunya kerajaan titisan Raja Erlangga yang tetap bertahan. Masih berada di latar belakang, sekarang saya akan membahas tentang raja yang pernah memimpin kerajaan Kediri atau kerajaan Panjalu ini, teman-teman. Yang pertama yakni Raja Sri Samarawijaya yang memimpin pada tahun 1042 hingga tahun 1044, di mana raja pertama setelah pembagian kerajaan oleh Raja Erlangga. Kemudian pada raja kedua yakni Sri Jayawarsa Dikjaya Sastro Parbu memimpin pada tahun 1104, di mana raja yang disebutkan dalam prasasti Sirah Keting. Untuk isi prasastinya kita akan bahas nanti di belakang ya teman-teman. Kemudian ada raja yang ketiga yakni Sri Bhameswara yang memimpin pada tahun 1117 hingga 1135, di mana masa pemerintahannya ditandai dengan penggunaan lambang kerajaan. Kemudian ada raja keempat yang bernama Sri Jayabaya yang memimpin pada tahun 1135 hingga 1159, di mana raja inilah yang membawa Kediri ke puncak kejayaannya, terkenal dengan ramalannya yang bernama Ramalan Jayabaya. Nah, lanjut di raja kelima yang bernama Sri Sarweswara yang memimpin pada tahun 1159 hingga tahun 1169. Hal ini juga disebutkan dalam prasasti Padlegan II. Selanjutnya, di raja ke-6 terdapat Sri Aryaswara yang memimpin pada tahun 1169 hingga 1181, disebut dalam prasasti Angin. Selanjutnya ada Sri Gandra yang memimpin pada tahun 1181 hingga 1184, disebutkan dalam prasasti Jaring. Selanjutnya ada Raja Sri Kameswara yang memimpin pada tahun 1184 hingga 1194, di mana masa pemerintahannya dikaitkan dengan karya sastra Samaradana. Kemudian raja yang terakhir yaitu Sri Kertajaya yang memimpin pada tahun 1194 hingga tahun 1222, di mana merupakan raja terakhir yang dikalahkan oleh Ken Arok dalam pertemuan Ganter. Memasuki materi yang kedua, yakni pembagian wilayah. Seperti yang telah kalian ketahui, bahwasanya kerajaan Panjalu merupakan hasil dari pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Erlangga. Jadi secara garis besar, kerajaan Kahuripanlah yang menjadi kerajaan pertama yang didirikan oleh Raja Erlangga pada tahun 1009 hingga tahun 1042. Kemudian dibagi menjadi dua untuk diberikan kepada kedua putranya. Yang pertama yakni kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan pada tahun 1042 dan runtuh pada tahun 1135.
Kerajaan ini berpusat di Kahuripan Sidoarjo atau berada di wilayah timur. Kemudian, kerajaan kedua diberikan kepada Sri Samarawijaya yang diberi nama Kerajaan Panjalu, berdiri pada tahun 1042 hingga runtuh pada tahun 1222. Kerajaan ini berpusat di Daha atau Kediri yang berada di wilayah barat. Kemudian, kedua kerajaan ini mengalami peperangan yang sangat hebat, sehingga akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu. Nah, setelah itu masuk ke materi yang ketiga, yakni masa kejayaan. Kerajaan Panjalu memang didirikan oleh Sri Samarawijaya pada tahun 1042. Namun pada tahun 1042 hingga tahun 1135 kerajaan ini mengalami peperangan yang hebat dengan kerajaan Jenggala atau kerajaan milik saudaranya sendiri. Sehingga akhirnya kerajaan ini baru bisa mencapai masa kejayaannya pada masa Srijayabaya pada tahun 1135 sampai 1157. Terdapat dua aspek utama yang menjadi ciri masa kejayaan Panjalu. Yang pertama yakni aspek sosial, di mana tatanan sosial masyarakat di Kerajaan Panjalu sangat baik dan juga teratur. Karena Raja Jayabaya dikenal sebagai raja yang adil dan juga bijaksana. Masyarakat dibagi menjadi 3 golongan pada masa itu. Yang pertama yakni golongan masyarakat kerajaan, yang kedua yakni golongan masyarakat penjabat pemerintah, yang ketiga yakni golongan masyarakat non-pemerintah. Nah, dengan adanya pembagian tersebut sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing dalam kehidupannya. Sehingga raja pun bisa menciptakan kedamaian dan juga kesejahteraan dalam kehidupan rakyat-rakyatnya. Nah, di sini aspek yang kedua yakni aspek ekonomi, di mana terdapat dua sektor utama yang menjadi ciri masa kejayaannya, di mana sektor pertanian yang ditandai dengan memiliki lahan subur sehingga dapat menghasilkan padi yang melimpah sebagai komoditas utama. Dan juga yang kedua yakni sektor perdagangan, di mana mereka memanfaatkan Sungai Brantas sebagai jalur transportasi dan perdagangan internasional yang sangat strategis. Nah, dari hasil ekonomi ini terdapat komoditas unggulannya. Yang pertama yakni hasil bumi, di mana menghasilkan padi yang melimpah dan juga rempah-rempah. Kemudian pada barang mewah juga menghasilkan emas, perak, hingga kayu cendana. Nah, materi yang keempat yakni masa kemunduran. Setelah kita mengetahui bagaimana latar belakang, bagaimana proses kejayaannya, di sini merupakan proses di mana runtuhnya Kerajaan Panjalu. Sebenarnya, runtuhnya Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri ini itu merupakan kesalahan dari raja terakhirnya yang bernama Raja Kertajaya yang memimpin pada tahun 1200 hingga tahun 1222, di mana raja ini sangatlah kejam dan memaksa para rakyatnya untuk menyembah beliau layaknya dewa. Hingga akhirnya hal ini memicu kemarahan para Brahmana dan juga rakyat-rakyatnya dan mengakibatkan konflik internal. Nah, kemarahan para Brahmana ini akhirnya pun memicu pertolongan, memicu untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok dari Tumapel, yang dimana Ken Arok sedari awal memang ingin mengincar Kerajaan Panjalu. Nah, perlawanan inilah yang memuncak pada saat pertempuran Ganter, di mana Ken Arok dapat mengalahkan pasukan Kertajaya dan menandainya berakhirnya Kerajaan Panjalu dan bergeser menjadi Kerajaan Singasari. Nah, yang terakhir teman-teman, di sini ada yang namanya prasasti peninggalan kerajaan. Sebenarnya banyak sekali prasasti peninggalan kerajaan Panjalu ini, tapi di sini saya memberikan 4 contoh utamanya, yakni yang pertama terdapat prasasti Ngatang yang dikeluarkan oleh Raja Jayabaya, di mana prasasti ini berisikan untuk memperingati kemenangan Panjalu atas Jenggala, di mana dituliskannya semboyan Panjalu Jayati yang artinya Panjalu menang.
Nah, yang kedua itu ada Candi Tondowongso. Candi ini tuh merupakan wawasan berharga tentang kehidupan spiritual dan juga dinamika budaya pada masa awal Kerajaan Panjalu. Nah, kemudian selanjutnya ada Candi Penataran, di mana candi ini tuh merupakan saksi bisu sejarah perkembangan agama dan juga budaya pada masa Kerajaan Panjalu hingga Kerajaan Majapahit. Nah, yang terakhir saya sebutkan terdapat prasasti Sirah Keting, di mana prasasti ini berisikan anugerah Raja Sri Jayawarsa yang diberikan kepada salah satu rakyatnya sebagai balas budi karena ia telah memberikan baktinya kepada kerajaan. Tokoh tersebut merupakan Marjaya. Ia diberikan tanah bebas pajak. Nah, begitulah sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.